itu seperti apa sih? Suami idaman atau pasangan idaman pasti yang kita inginkan adalah yang membawa kebaikan dalam rumah tangga kita. Maka ada beberapa kriteria yang disebut sebagai suami idaman atau pasangan idaman. Pertama, suami memahami agama sehingga menjadi imam yang terbaik untuk keluarga. Jadi, kalau kita sudah mendapatkan pasangan atau suami yang paham dengan agama, yang suka belajar agama, maka mudah-mudahan akhlaknya menjadi baik dan mendatangkan sakinah mawaddah warahmah untuk keluarga. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jadi suami idaman itu atau istri idaman juga termasuk adalah mereka yang suka dalam belajar agama. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah? Siapa yang tidak belajar agama, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, siapa yang ingin dapat kebaikan, maka ia akan dipahamkan dalam agama. Siapa yang dipahamkan dalam agama, maka ia telah diinginkan jadi baik jika memang ia memahami ilmu agama sambil diamalkan. Jika dia jadikan ilmu hanya sebagai wacana saja, maka ia tidak disebut sebagai orang yang paham dan ia tidak mendapat kebaikan. Karena paham agama itu adalah diamalkan dan itu merupakan syarat mendapat kebaikan. Jadi yang disebut sebagai suami yang baik atau istri yang baik, kedua-duanya harus paham agama. Maknanya adalah apa yang sudah ia pelajari dia amalkan. Kedua, suami idaman itu seperti apa sih? Suami yang peduli pada agama istri dan anak-anaknya. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Contoh sederhana seperti apa? Misalnya kepala rumah tangga ini nih, si bapak nih mengajak anak-anaknya untuk sholat. Kata Rasulullah, umur 7 tahun suruh sholat, umur 10 tahun kalau nggak sholat dipukul. Mananya bukan pukulan yang menyakitkan, tapi tegas dalam menegakkan peraturan-peraturan agama. Karena sang suami ini atau sang ayah ini peduli pada agama istri dan anak-anaknya. Termasuk suami yang menginginkan istrinya menutup aurat. Termasuk suami yang menginginkan istrinya untuk tidak banyak keluar rumah dengan alasan-alasan yang tidak syar'i atau tidak perlu. Itu artinya suami peduli pada agama istri dan anaknya. Atau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW menyuruh agar suami istri saling membangunkan satu sama lain di tengah malam untuk salat malam. Kata Rasul apa? Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan salat dan dia membangunkan istrinya lalu istrinya mengerjakan salat. Bila istrinya tidak mau bangun, maka sang suami percikkan air di wajah istri. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan salat dan dia membangunkan suami lalu suami mengerjakan salat. Bila suaminya enggan untuk bangun, dia percikkan air di wajah suaminya. Jadi suami dan istri saling peduli kepada agama pasangannya. Nah, itu disebut sebagai suami idaman ataupun istri idaman. Ketiga, kalau kita khusus bicara suami idaman, apa lagi yang ketiga kriterianya? Adalah memberikan nafkah pada keluarga dengan baik. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 34. Di situ ada diberitahukan bagaimana laki-laki disebut sebagai qawwam dan salah satu tugasnya adalah memberikan nafkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki disebut qawwam karena dia punya kewajiban, salah satunya adalah memberikan nafkah. Atau teman-teman lihat dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, ketika ada yang ditanya kewajiban suami pada istri itu apa, wahai Rasul? Maka Rasul jawab, laki-laki memberikan istrinya makan sebagaimana ia makan. Engkau wahai laki-laki memberikan pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Dan engkau tidak pukul wajah istri. Dan engkau tidak jelek-jelekkan istri dan tidak boikot selain di rumah. Jadi kata Rasul apa? Wala tadribul wajah, nggak boleh pukul wajah istri. Wala tuqabbih, nggak boleh caci maki. Nggak boleh menyakiti hati. Kalau KDRT itu ada KDRT fisik, ada KDRT verbal, kekerasan dalam rumah tangga verbal. Nggak mukul sih, tapi kata-katanya nyelekit, nah itu juga nggak boleh. Kata-katanya menyakiti hati itu juga nggak boleh caci maki kata Rasul, dan nggak boleh boikot
kecuali selain di rumah. Maknanya adalah kata Rasul wala tahjur ila fil bait, nggak boleh boikot selain di rumah. Jadi kembali bahwa yang disebut sebagai suami idaman tadi ya, memberikan nafkah, kemudian dia tidak pukul, tidak caci maki, tidak boikot selain di rumah. Kalau ada yang bertanya besaran nafkahnya yang harus diberikan laki-laki pada wanitanya, suami pada istrinya tuh sebesar apa sih? Dalam surah At-Talaq ayat 7, kita baca sama-sama teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya, mau sebagaimanapun kaya rayanya si istri ini, tetap laki-laki harus memberikan nafkah semampunya, semampu sang laki-laki ini. Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, yang tepat dan lebih benar sebagaimana yang dinyatakan oleh kebanyakan ulama, bahwa nafkah suami pada istri kembali kepada kebiasaan masyarakat. Tidak ada besaran tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Dan nafkah itu berbeda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, keadaan suami istri, dan adat yang ada. Ya itu tadi ya, jadi nafkah itu tetap wajib, harus tetap diberikan, namun sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, seperti itu. Kemudian yang keempat, disebut suami idaman, pasangan idaman itu kalau seperti apa sih? Kalau selalu berusaha meluangkan waktu untuk istri dan anak-anaknya. Kalau kita lihat, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah meluangkan waktu pada saat safar, itu bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh Rasul untuk menyenangkan hati istrinya? Lomba lari, teman-teman sekalian. Hal ini diceritakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwa pernah pada suatu ketika Siti Aisyah bersama dengan Rasulullah berlomba lari. Dan waktu itu Siti Aisyah berlari sangat kencang berusaha untuk mengalahkan Nabi Muhammad SAW, dan Siti Aisyah menang. Berapa tahun kemudian Siti Aisyah sudah bertambah gemuk. Maka lomba lari lagi bersama dengan Rasul. Namun pada saat itu Siti Aisyahnya kalah. Lalu Rasul pun bercanda dengan mengatakan, ini balasan untuk kekalahanku dulu. Jadi intinya adalah suami harus, walaupun sibuk di luaran sana, ini kalau ingin jadi laki-laki idaman, termasuk perempuan sama saja. Wanita kan ada wanita karir zaman sekarang kan, sibuk di luaran sana, tetap harus meluangkan waktu untuk pasangannya. Kemudian yang kelima, disebut sebagai suami idaman ataupun istri idaman, banyak memaklumi kekurangan satu sama lain dan terus memperbaiki diri. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jangan seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada wanita, maka hendaklah ia melihat sisi yang lain yang ia ridhoi. Jadi kalau kita lihat pasangan kita, teman-teman sekalian, ada yang salah, jangan fokus pada kesalahan itu, tapi lihat sisi yang lain. Kebaikannya banyak, kejelekannya, keburukannya mungkin satu, tapi kebaikannya banyak. Sehingga kalau kita fokus pada kebaikannya, kita akan memaklumi kekurangan satu sama lain. Yang keenam, sahabat sekalian, yang harus juga diperhatikan oleh laki-laki dan perempuan, suami dan istri adalah suami punya kewajiban memenuhi hajat istri, begitu pula istri pada suami. Contoh ini terjadi kepada Abu Darda. Pada saat itu Salman Al-Farisi, seorang sahabat, berkunjung ke rumah Abu Darda dan lihat istrinya Abu Darda dalam keadaan yang tidak mengenakan. Maka Salman pun bertanya kepada Ummu Darda, istrinya Abu Darda, kenapa engkau menjadi seperti ini? Kemudian Ummu Darda mengatakan, Abu Darda, suamiku itu sudah seolah-olah tidak lagi butuh terhadap dunia, tidak lagi perlu terhadap saya. Kemudian akhirnya Salman Al-Farisi lihat Abu Darda ini puasa terus-menerus, kemudian kalau malam tidak tidur ibadah terus-menerus. Kemudian apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi pun mengatakan, sungguh engkau memiliki kewajiban kepada Rabbmu, wahai Abu Darda. Engkau juga punya kewajiban terhadap dirimu untuk istirahat, untuk makan, dan engkau punya kewajiban kepada keluargamu untuk melayani istrimu bersama dengan anak-anakmu. Maka berilah porsi yang pas untuk masing-masing kewajiban tadi.
Dan Abu Darda pun mengadukan hal ini kepada Rasul, dan kemudian Rasul bersabda Salman itu benar dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau ingin menjadi pasangan idaman, yang ke-6 tadi harus memenuhi hajat dari pasangan kita. Pasangan kita punya hak atas kita. Yang ke-7 sahabat sekalian adalah tidak banyak curiga kepada pasangan. Jangan dikit-dikit curiga, jangan dikit-dikit suuzon. Kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Yang artinya, wahai manusia yang beriman, jauhilah kalian dari banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan menggunjing. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi jangan banyak curiga, dikit-dikit suuzon. Biasanya dimulai dari curiga dulu tuh. Dimulai dari suuzon, kemudian akan cari-cari kesalahan, kemudian akan menggunjing. Jadi kita berhusnuzon dengan pasangan kita titipkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang jelas-jelas kita lihat depan mata kita sendiri, nah itu perkara yang lain. Tapi kalau masih simpang siur, tidak jelas kebenarannya, silahkan tabayun, jangan cari-cari kesalahan dan lantas kita berujung kepada menggunjing pasangan kita. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita sudah tahu mengenai kriteria dari suami dan istri idaman. Mudah-mudahan pasangan kita idaman buat kita, dan kita pun menjadi orang yang berintrospeksi diri untuk menjadi idaman bagi pasangan kita, insya Allah.